Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Dao dengan NIM 211F10390 dari Prodi PLB kelas A6. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Studi Pendidikan Anak Disabilitas Tunarungu, Bunda Sugihartatik SPD MPD, dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan di mana saja berada. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan dianugerahkan kesehatan yang baik. Amin. Nah, pada bagian video kali ini saya akan membahas mengenai dampak ketunarunguan. Nah, dampak ketunarunguan pada seseorang atau anak memunculkan dampak luas yang akan menjadi gangguan pada kehidupan diri sendiri yang bersangkutan. Nah, menurut Arthur Bertrand dalam Sajaa 2005, berbagai dampak yang ditimbulkan sebagai akibat ketunarunguan mempengaruhi dalam hal masalah persepsi auditif, kemudian masalah bahasa dan komunikasi, kemudian masalah intelektual dan kognitif, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah emosi, bahkan masalah vokasional. Nah, ketunarunguan berdampak luas dan kompleks terhadap anak dan terhadap kehidupan keluarganya, bahkan akan mempengaruhi sikap-sikap masyarakatnya pula. Nah, ini karena sebagian besar perkembangan sosial masyarakat ini didasarkan atas komunikasi lisan. Nah, begitu pula perkembangan komunikasi itu sendiri, sehga gangguan dalam gangguan pendengaran ini menimbulkan masalah. Pertama, dampak terhadap perkembangan bahasa anak tunarungu. Nah, tadi bahwa dalam bahasa hal dampak yang paling serius dari ketunarunguan terjadi pada masa prabahasa terhadap perkembangan individu adalah dalam perkembangan bahasa lisan, dan akibatnya dalam kemampuan untuk belajar secara normal di sekolah yang bisa dibilang sebagian besar didasarkan atas pembicaraan guru membaca dan menulis. Nah, seberapa besar masalah yang dihadapi dalam mengakses bahasa itu bervariasi dari individu ke individu. Ini tergantung pada parameter ketunarunguannya atau lingkungan auditer dan karakteristik pribadi masing-masing anak. Tetapi ketunarunguan ringan pada umumnya ini menimbulkan sedikit masalah daripada ketunarunguan berat. Nah, oleh karena itu pendengaran ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan bahasa dan bicara, ya. Karena anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam pendengaran, sehingga tidak terjadi proses peniruan suara, melainkan mereka hanya menjalani proses peniruan visual. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang dipergunakan manusia untuk mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesama. Nah, bila seseorang anak memiliki kemampuan berbahasa, mereka memiliki sarana untuk mengembangkan segi sosial, emosionalnya, kemudian intelektualnya. Mereka juga dapat mengungkapkan perasaan dan keinginannya dan bertukar pikiran, sedangkan
perkembangan berbahasa anak tunarungu ini, terutama tunarungu total, tidak dapat sampai penguasaan berbahasa melalui pendengaran, melainkan mereka harus melalui indera lainnya seperti penglihatannya dalam berkomunikasi. Nah, untuk mengantisipasi kesulitan anak tunarungu dalam komunikasi dapat menggunakan bahasa isyarat. Nah, selanjutnya dampak terhadap perkembangan kognitif anak tunarungu. Ini menurut para ahli, menurut Somad 2010, dalam tulisannya menyebutkan bahwa hal yang telah lama diperdebatkan dalam pendidikan bagi anak tunarungu adalah apakah ketunarunguan ini mengakibatkan kelambatan dalam perkembangan kognitif atau perbedaan dalam struktur kognitif ya atau berpikir individu tunarungu. Ini mungkin karena dampaknya terhadap perkembangan bahasa. Nah, sekurang-kurangnya sejak masa Aristoteles, orang tunarungu dianggap sebagai tidak mampu bernalar. Pada zaman modern, argumen ini mulai dengan munculnya pengetesan intelijensi selama dan sesudah Perang Dunia I. Dalam tes kelompok yang menggunakan kertas dan pensil yang dilakukan oleh Rudolf Pinter dan lain-lain. Ya, Rudolf Pinter dan lain-lain. Dan kemudian dengan tes intelijensi individual pada umumnya menemukan bahwa subjek tunarungu sangat rendah dalam intelijensinya dengan IQ rata-rata pada kisaran 60-an atau bahkan 50-an. Kan tetapi kemudian disadari bahwa meskipun skor yang rendah itu dapat mencerminkan adanya defisit bahasa individu tunarungu dan akibatnya sering berkurang pula pengetahuannya tentang hal-hal yang ditanyakan dalam tes IQ, tetapi skor tersebut belum tentu mencerminkan kapasitas individu tunarungu yang sesungguhnya bila masalah bahasanya dapat diatasi. Dan Furt menyimpulkan bahwa defisit bahasa tidak merintangi oleh tunarungu untuk berpikir secara normal. Karena bila dia mengontrol pengaruh bahasa terhadap sejumlah besar tugas kognitif, ditemukan bahwa kinerja subjek tunarungu sedikit sekali perbedaannya dengan sebayanya yang non-tunarungu. Jika perbedaan itu muncul, dia berpendapat bahwa hal itu diakibatkan oleh kurangnya pengalaman atau tidak kenalnya tugas-tugas atau konsep-konsep yang diujikan, bukan karena defisit kognitif secara umum akibat ketunarunguan dan atau akibat defisit bahasa. Ruth dan rekan-rekan penelitinya menunjukkan bahwa ketunarunguan semata tidak berpengaruh terhadap penalaran, ingatan atau variabel kognitif lainnya. Selanjutnya, dampak terhadap perkembangan emosi anak tunarungu. Nah, kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah, dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosi itu dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri, bertindak agresif, atau sebaliknya menampakkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di pihak lain karena pengaruh dari luar yang diterimanya.
Anak tunarungu juga bila ditegur oleh orang yang tidak dikenalnya akan tampak resah dan gelisah. Selanjutnya, dampak terhadap perkembangan sosial anak tunarungu. Sama seperti manusia lainnya, anak tunarungu juga makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi, yang selalu membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Akan tetapi karena memiliki kekurangan dalam segi fisik, biasanya mereka mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan. Mereka banyak yang merasa rendah diri terhadap lingkungannya. Mereka banyak yang merasa rendah diri dan merasa kurang berharga. Dengan demikian, penilaian dari lingkungan terhadap dirinya memberikan pengaruh yang besar terhadap fungsi sosialnya. Nah, oleh karena itu, seluruh anggota dan masyarakat di sekitarnya hendaknya berusaha memahami keadaan mereka. Kita harus menjaga perasaannya, jangan membuat hal-hal yang menyebabkan mereka tersinggung atas kekurangannya. Anak tunarungu juga seringkali mengalami berbagai konflik, kebingungan dan ketakutan akibat menghadapi lingkungan yang bermacam-macam. Karena itu kita harus membantu dan memberi pengertian kepada mereka agar mereka ini dapat keluar dari konflik yang dialaminya. Sangat sulit untuk memahami perasaan dan pikirannya. Dampak terhadap perkembangan perilaku anak tunarungu. Nah, untuk mengetahui keadaan kepribadian anak tunarungu ini, kita perlu memperlihatkan penyesuaian diri mereka terhadap lingkungannya. Pertemuan antara faktor-faktor dalam diri tunarungu seperti ketidakmampuan menerima rangsa pendengaran, keterbatasan dalam berbahasa, ketidaktetapan emosi, keterbatasan intelijensi dihubungkan dengan lingkungan terhadapnya menghambat perkembangan kepribadiannya. Nah, ini cara pencegahan terjadinya tunarungu. Yang pertama, karakteristik anak tunarungu ya, karakteristik dalam bidang akademik. Kemudian intelijensi sama dengan anak normal. Sering ditemui prestasi akademik lebih rendah dibanding dengan anak mendengar seusianya. Pengembangan kecerdasan dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa. Ya, anak tunarungu terlambat bahasanya. Kemudian anak tunarungu yang masih mendengar bisa mengoceh. Anak tunarungu yang tidak bisa mendengar menggunakan isyarat atau kesulitan berkomunikasi secara verbal. Nah, kesulitan komunikasi terjadi karena kosakata terbatas. Sulit mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Oleh karena itu, pelajarannya harus berbasis bahasa. Kemudian, karakteristik sosial emosional. Nah, pergaulan yang terbatas pada sesama tunarungu, sifat egosentris yang melebihi anak normal, pengamatan lebih tertuju pada penglihatan. Tunarungu hanya mampu memasukkan sebagian kecil dunia luar ke dalam dirinya, sehingga lebih memusatkan perhatiannya pada diri sendiri ya, egosentris. Sehingga kalau ada keinginan harus selalu dipenuhi. Kemudian perasaan takut, khawatir terhadap lingkungan luar. Nah, perhatian mereka sukar dialihkan bila sudah menyenangi sesuatu benda atau pekerjaan tertentu.
cepat marah dan mudah tersinggung. Nah, keterbatasan berbahasa lisan secara ekspresif, bicara maupun reseptif memahami pembicaraan. Kemudian ini adalah jenis-jenis layanan, ya, layanan umum. Sama dengan anak pada umumnya, anak yang mendengar yaitu layanan akademik, latihan dan bimbingan. Kemudian layanan khusus bertujuan untuk mengurangi dampak ketunarunguan atau melatih kemampuan yang masih ada yang meliputi bina bicara serta layanan bina persepsi, bunyi, dan irama. Layanan bina bicara ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata. Kata dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang mengajak, ya, atau diajak bicara, ya, latihan bina bicara. Dikenal juga dengan latihan artikulasi. Layanan bina persepsi bunyi dan irama. Nah, ini bertujuan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi, getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sisa pendengarannya. Dilatih membedakan bunyi yang panjang dan pendek, bunyi yang keras dan lembut, kata atau kalimat yang panjang dan pendek, ya, bunyi alat-alat musik, bunyi berbagai irama. Ya, lalu tempat atau sistem layanannya di mana, ya? Tempat khusus atau sistem segresi yaitu SLB, ya. Sekali lagi, ya. Tempat atau sistem layanan tadi itu yang pertama tempat khusus, ya, atau sistem segresi yaitu SLB. Kemudian sekolah umum yaitu atau sistem integrasi. Kemudian sekolah inklusi atau sistem inklusi. Nah, kemudian ini adalah metode komunikasi. Keterbatasan utama anak tunarungu itu yaitu terlambatnya kemampuan berbicara dan berbahasa. Maka guru perlu memahami metode komunikasi yang dapat mengerti oleh tunarungu. Yang pertama adalah metode oral. Nah, ini melalui bahasa lisan. Tahapannya pembentukan dan latihan bicara, memahami ujaran, latihan pendengaran. Kemudian metode membaca ujaran, memanfaatkan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik si pembicara atau si pembaca. Kemudian berhadapan muka dengan lawan bicara. Nah, kelemahannya tidak semua pengucapan bunyi bahasa oleh organ artikulasi dapat terlihat oleh lawan bicaranya. Misalnya bilabial, PPM, dan dental, TDN, ya. Kemudian metode manual, ya, isyarat, ya. Nah, ini menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari. Kemudian komunikasi total. Nah, dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat, ejaan jari, bicara, membaca ujaran, amplifikasi, pengeras suara dengan menggunakan alat bantu dengar, gesti, menggambar, menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tunarungu secara perorangan. Kemudian kebutuhan pembelajaran anak tunarungu. Nah, dalam berbicara jangan membelakangi anak. Kemudian anak hendaknya duduk berada di tengah paling depan kelas sehingga memiliki peluang untuk membaca bibir guru. Kemudian bila telinga hanya satu yang tunarungu, tempatnya anak sehingga
Tempatkan anak sehingga telinga yang baik berada dekat dengan guru. Nah, kemudian perhatikan postur anak. Postur anak sering anak menggelengkan kepala untuk mendengar. Ya, kemudian dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru dan berbicaralah dengan anak dengan posisi berhadapan dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak. Kemudian berbicara dengan volume suara biasa ya, tidak terlalu cepat tetapi gunakan bibirnya harus jelas ya. Gerakan bibirnya harus jelas. Nah, materi pelajaran yang bersifat verbal seperti IPS ya, PPKN perlu dimodifikasi atau disederhanakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa tunarungu. Nah, anak tunarungu dikenal sebagai anak yang miskin kosakata. Oleh karena itu harus sering memberikan tambahan kosakata. Guru harus memastikan bahwa anak tunarungu memahami dengan benar kata-kata atau istilah yang digunakan. Hindari menggunakan metode ceramah secara berlebihan ya, akan tetapi lebih banyak menggunakan metode yang bersifat visual seperti demonstrasi. Baik, saya lanjutkan, yaitu hindari menggunakan metode ceramah secara berlebihan, akan tetapi lebih banyak menggunakan metode yang bersifat visual seperti demonstrasi, bermain peran, dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran. Media visual, media yang utama, misalnya gambar, grafik, bagan, diagram, objek nyata, dan sesuatu benda, misalnya mata uang, ya, tumbuhan, ya, objek tiruan dari objek benda, selides. Kemudian media audio ya, media audio seperti program kaset untuk latihan pendengaran, misalnya membedakan suara binatang. Kemudian media audio visual seperti televisi bagi yang masih memiliki sisa pendengaran ya, dan atau menggunakan alat bantu dengar ya. Kemudian evaluasi. Nah, prinsip evaluasi bagi pembelajaran anak tunarungu yang pertama adalah berkesinambungan. Dilakukan dalam setiap satuan pelajaran untuk memperoleh gambaran yang cermat tentang ada tidaknya perubahan positif pada anak. Nah, kemudian menyeluruh ya. Selanjutnya menyeluruh, kemudian objektif, kemudian pedagogis. Nah, bahasa dalam satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrar yang disepakati secara sosial yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakatnya untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Nah, wujudnya bahasa lisan, wujud lambangnya bahasa tulisan dapat dilambangkan dalam wujud isyarat. Nah, selanjutnya adalah proses mendengar ya, proses mendengar. Bunyi. Pertama adalah bunyi. Masuknya bunyi masuk ke dalam
telinga melalui lubang telinga luar, ya. Kemudian menggetarkan selaput gendang dengan membran timpani, ya. Kemudian getaran, ya. Dalam coklea ada organ corti yang merubah getaran bunyi menjadi impuls listrik yang diteruskan oleh syarat pendengaran ke pusat pendengaran di otak, dan impuls listrik tersebut menjadi kesan suara. Nah, kemudian adalah masalah yang dialami anak tunarungu, ya. Masalah yang dialami anak tunarungu. Oke. Anak tunarungu menunjukkan kesulitan mendengar dari kategori ringan sampai yang berat. Ini digolongkan ke dalam kurang dengar dan tuli. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan, ya, keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Tulisannya dalam bentuk kualitatif tentang anak tunarungu dan solusi yang memungkinkan untuk mengatasi kebutuhan khusus, di antaranya melalui media pembelajaran dengan, ya, menunjukkan, misalnya menunjukkan foto-foto, video, kartu, ya, kartu huruf, kartu kalimat, ya, anatomi telinga, miniatur bendar, finger alfabet, ya, model telinga, torso, setengah badan, puzzle buah-buahan, puzzle binatang, puzzle konstruksi, silinder, model geometri, ya, menara segitiga, kemudian menara gelang, menara segi empat, atlas, globe, peta dinding, miniatur rumah adat, ya. Jadi anak tunarungu ini memerlukan media belajar berupa alat peraga untuk memperkaya perbendaharaan bahasa, ya. Alat-alat peraga itu antara lain miniatur binatang-binatang, miniatur manusia, gambar-gambar yang relevan, buku perpustakaan yang bergambar, dan alat-alat permainan yang lain. Nah, kemudian adalah model layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, secara umum terbagi ke dalam 3 bentuk yang segregasi, ya, integrasi dan inklusi. Nah, ketiga bentuk ini memiliki perbedaan di antaranya mengenai sistem kurikulum yang diterapkan. Pertama adalah bentuk layanan segregasi. Bentuk layanan segregasi yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik spesifik dari ketunaan yang dialami seseorang, ya. Oleh karenanya setiap ketunaan yang berbeda akan mendapatkan layanan berbeda pula, ya. Bentuk layanan pendidikan segregasi memiliki sistem lingkungan dan kurikulum yang berbeda dari sekolah umum tersendiri, ya. Bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus secara segregatif tentu masih sangat dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian sistem layanan segregasi yaitu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan umum dengan
Kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus seperti di sekolah luar biasa atau SLB. Ya. Nah, SLB merupakan bentuk unit pendidikan dengan penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Ya, anak berkebutuhan khusus ya, sekolah khusus. Jadi penyelenggaraan sekolah khusus ini pada awalnya diselenggarakan sesuai dengan satuan kelahiran saja, sehingga dikenal dengan SLB tunanetra, lambangnya A, SLB untuk tunarungu, SLB-B, SLB untuk tunagrahita, SLB-C, SLB untuk tunadaksa, SLB-D, dan SLB untuk tunalaras, SLBE. Nah, di setiap SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut. Sistem pengajarannya lebih mengarah ke sistem individualisasi. Nah, terdapat satu jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu autis atau autis spectrum disorder ya, yang menjadi perhatian dalam sistem pendidikan khusus, sehingga sekarang ada yang namanya SLB autis.